Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Bapak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai anak-anak, jangan ngantuk ya. Oke. Pada hari ini, anak-anak, sebelum kita berlanjut pada pembelajaran hari ini, Bapak akan mengecek kehadiran kalian pada kesempatan kita pada hari ini. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Tidak ada. Oke, berarti kelas ini yang paling bagus pada kelas-kelas lainnya. Pada kelas lain ada yang tidak hadir, ada yang sakit, tapi kelas ini hebat. Oke anak-anak, langsung saja kita akan beranjak ke materi bahasan pada hari ini. Materi pembelajaran pada hari ini yaitu tentang hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf. Sebelumnya kita telah belajar tentang pengertian dari ibadah haji, zakat, dan wakaf. Apakah teman-teman, apakah anak-anakku sekalian ada yang sudah, apakah ada yang masih ingat apa itu pengertian dari ibadah haji, zakat, dan wakaf? Oke, sekarang Bapak akan mereview sebentar. Jadi, pengertian dari ibadah haji yaitu secara bahasa itu menyengaja. Kemudian secara istilah yaitu menyengaja ke rumah Allah, Baitullah, untuk beribadah kepadanya. Itu pengertian secara bahasa istilah ibadah haji. Kemudian pengertian dari zakat. Apa itu pengertian dari zakat? Zakat secara bahasa yaitu mensucikan, bertumbuh. Sedangkan secara istilah yaitu mensucikan harta kita, dan harta tersebut akan disalurkan pada orang-orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir yaitu pengertian dari wakaf. Wakaf ini yaitu menurut bahasa yaitu menahan, sedangkan untuk istilah yaitu menahan harta yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Jadi wakaf yaitu menahan harta yang dapat digunakan untuk kepentingan umum. Kemudian anak-anakku sekalian, coba dibuka buku panduan kalian, buku pendidikan agama Islam, dan dibuka Al-Qur'annya. Kita akan bersama-sama membaca surat Ali Imran ayat 92. Oke, udah siap semua? Oke, kita akan membaca surat Ali Imran ayat 92. Sofi, jangan tidur. Jangan tidur ya. Oke, semangat lagi dong, tepuk semangat. Semangat. Ya, oke, langsung semua. Oke, langsung saja kita membaca bersama-sama Quran surat Ali Imran ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun wala tunfiqu Astagfirullahaladzim. Ulangi lagi anak-anak, maka lupa. Astagfirullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Jadi artinya yaitu kita ini tidak akan sampai kepada suatu kebajikan sebelum kita menginfakkan sebagian harta yang kita miliki ini kepada orang lain. Sesungguhnya Allah ini tahu apa yang telah kita berikan kepada orang lain. Itu arti dari Quran surat Al-Imran ayat 92 ini. Kemudian apa sih hikmah dari ibadah haji, zakat dan wakaf? Oke, anak-anak, coba kita perhatikan di depan Bapak telah membuat sebuah rangkuman tentang hikmah ibadah haji, zakat dan wakaf ini. Yang pertama, ibadah haji. Hikmah dari ibadah haji ini yaitu menjadi tamunya Allah. Itu hikmah dari ibadah haji. Ketika kita berniat untuk pergi haji, kemudian Allah meridhoi, maka kita ini menjadi suatu tamunya Allah di sana. Nanti di sana kita beribadah, ibadah haji seperti ada tawaf, sa'i, kita memuji Allah dengan sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua, zakat. Apakah hikmah yang dapat kita ambil dari suatu ibadah zakat? Hikmah dari zakat yaitu mensucikan harta kita, mensucikan dari sifat-sifat buruk. Jadi bisa mensucikan hati kita, bisa mensucikan diri dari sifat-sifat yang buruk seperti kikir, ria, sombong. Itu bisa disucikan dengan kita mengumpulkan sebagian harta kita untuk dizakatkan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu wakaf. Hikmah yang ketiga yaitu wakaf. Hikmah dari wakaf itu sendiri yaitu mendapatkan kehidupan yang lebih baik di akhirat. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Rahma, kenapa? Karena wakaf yang kita berikan kepada orang lain, seperti contoh kita mewakafkan masjid, kemudian masjid itu digunakan dengan baik, dengan diisi dengan sholat berjamaah, kemudian diisi dengan masjid taklim, pengajian rutin, maka amal jariyah yang didapatkan dari itu semua akan menjadi suatu amal jariyah orang yang mewakafkan itu sendiri. Oke anak-anak, paham ya? Nanti Bapak akan membagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu tentang ibadah haji, kelompok yang kedua yaitu tentang zakat, kelompok yang ketiga yaitu tentang wakaf. Oke, untuk ketua kelompok 1 siapa? Sofi. Oke, Sofi. Kelompok 2 siapa? Rahma. Kelompok 3 siapa? Rizal. Oke, jadi setiap kelompok ini akan mewakilkan 2 orang wakil untuk maju mempresentasikan tentang apa yang telah didapat oleh dalam suatu musyawarah di kelompoknya masing-masing. Oke, Bapak akan mengasih waktu kepada kalian 2 menit dari sekarang. Abdullah jangan guyon.
bantu teman-temannya untuk berdiskusi. Baik, anak-anakku sekalian, waktu telah habis. Sekarang waktunya kita mempresentasikan apa yang telah didapat dalam diskusi tersebut. Oke, untuk yang pertama kalinya akan dipersembahkan dari kelompok 2. Oke, maju. Oh, di situ aja. Oke, nggak apa-apa. Oke, di situ aja. Ayo, Rahma. Sama siapa? Anissa. Ya, Andi Rahma baca surat Ali Imran, kemudian Anissa membaca hikmah dari zakat. Yuk. Masya Allah bacaannya. Oke, kelompok 2 bagus sekali. Kemudian kelompok 1 sama seperti kelompok yang pertama, baca surat Al Imran, kemudian apa itu hikmah dari ibadah haji. Abdullah sama Sofi. Baik. Oke, mantap. Oke, kita berikan aplaus pada kelompok 1. Kemudian kelompok yang terakhir yaitu kelompok 3 tentang wakaf. Sama seperti kelompok 2, kelompok yang sebelumnya baca surat Ali Imran ayat 92 dan apa hikmah dari wakaf itu sendiri. Mantap sekali. Berikan aplaus kepada kelompok 3. Oke, anak-anakku sekalian, kita sudah mempelajari tentang hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf. Sekarang, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa? Oke, ada yang bertanya yang bernama Alif. Alif bertanya, apakah suatu ibadah zakat ini bisa dilakukan setiap saat? Oke, pertanyaan yang bagus. Kita berikan aplaus kepada saudara Alif. Dia bisa mampu bertanya tanpa grogi, dengan tegas, jelas, dan lantang. Oke, Bapak jawab ya. Jadi suatu ibadah zakat ini dapat dilakukan setiap 1 tahun sekali. Karena apa? Karena sudah ada waktu-waktunya. Seperti di bulan Ramadan kita zakat fitrah. Ada zakat mal, ada zakat perdagangan, ada zakat profesi, ada zakat peternakan. Ini jadi suatu zakat ini tidak bisa dikeluarkan setiap saat. Atau barangkali saudara Alif mempunyai rezeki yang lebih, bisa disodakohkan kepada saudara-saudaranya atau teman-temannya yang lebih membutuhkan. Ya, gitu jawabannya. Gimana? Oke, mantap. Ya. Oke, teman-temanku sekalian, anak-anak sekalian, itu materi yang telah Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, kemudian bermanfaat bagi diri Bapak pribadi sendiri. Untuk minggu depan Bapak akan ngasih tugas ya. Tugasnya yang pertama, kalian menulis Quran surat Ali Imran ayat 92, kemudian artinya, kemudian hikmah dari ibadah haji, zakat, dan wakaf. Itu tugasnya. Apa? Diulangi, Rahma. Ibadah haji, Al-Quran ditulis ayatnya, artinya, dan hikmah dari ibadah haji, zakat, dan wakaf. Oke, baiklah anak-anak, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada anak-anak sekalian. Mohon maaf atas kesalahan, kekurangan, khilafan yang sengaja atau tidak sengaja oleh Bapak.
Bapak mohon maaf. Untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Kita akan bertemu pada minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.